Hai Sobat Alur Asik, gimana kentut lancar? Berjumpa lagi nih. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film action rilisan tahun 2021 yang tentu saja banyak thriller scenes yang memacu adrenalin dengan judul Extreme atau Extremo kalau bahasa Barcelonanya. Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran yang kemudian membalas dendam atas kematian putranya sampai harus menunggu selama 2 tahun untuk bisa melancarkan aksinya. Dijaminlah dari awal sampai akhir klimaks terus nih film. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari sekelompok orang dalam sebuah mobil yang akan menghadiri sebuah pertemuan dengan geng Colombia. Sampailah mereka di sebuah gudang yang dijaga ketat sekaligus markas dari geng Colombia tersebut. Ini adalah Lucero. Dia adalah anak kandung bos besar kelompok dari geng Barcelona. Dan ini adalah Max, sang pembunuh bayaran sekaligus adik angkat dari Lucero. Di sana terlihat Lucero pergi sendiri menemui bos dari kelompok Colombia yang bernama Romeo. Ini dia orangnya. Lucero lalu memberikan sebuah tas besar kepada Romeo yang pas dibuka isinya sangat membagongkan. Romeo terkejut, isi dari kantong tersebut adalah penggalan kepala anaknya yang bernama Thomasin. Sontak semua anak buah Romeo mengeluarkan senjata dan aksi pertama di film ini pun dimulai. Semua lawan yang ada di tempat itu semuanya dibantai hingga tak bersisa satu orang pun. Max menyelesaikan kerjaannya di hari itu dan ternyata Max sendiri berniat pensiun sebagai pembunuh bayaran di geng itu dan akan melanjutkan awal kehidupan baru bersama anaknya. Tak lama kemudian, sang ayah dari Lucero yang bernama Ricardo mendatangi tempat itu bersama para pengawalnya si Culmo dan Maria, lalu membacoti Lucero atas kejadian pembantaian tersebut. Terlihat di sini adu mulut antara Lucero dengan ayahnya. Lucero yang baru pulang dari Jepang itu punya rencana lain dan berkata cara kerja bisnis cepat berhasil adalah dengan darah. Dia tak peduli siapa yang hidup dan yang mati. Karena Lucero yang tahu bahwa Ricardo modusnya Maria dan menganggap Max sebagai anaknya juga, maka Lucero ketakutan mereka berdua yang akan melanjutkan bisnis ayahnya itu, serta Lucero ingin merebut semua uang dan kekuasaannya. Hingga sang ayah pun tewas di tangan anaknya sendiri. Scenes berpindah. Saat pulang, Max disambut oleh anaknya yang bernama Ender. Sedang asik berlatih gitar, Ender berkata pada Max bahwa dia mendengar ada orang di depan rumahnya. Lalu Max menyuruhnya untuk segera bersembunyi. Dan benar saja, beberapa orang masuk dengan paksa sambil menodongkan senjata. Max terkena tembakan di punggungnya, dan orang yang menembak Max tersebut adalah pembunuh bayaran yang bernama Finito. Finito punya dendam pribadi pada Max atas satu kejadian di masa lampau. Kemudian Finito menembak Ender, anaknya Max yang sedang tiarap secara bertubi-tubi dan meledakkan seluruh bangunan itu. 2 tahun kemudian, terlihat seorang remaja yang bernama Leo mengedarkan narkoba di sekitar wilayahnya. Dia memberikan uang kepada ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengaku mendapat kerjaan baru sebagai montir. Tak lupa juga Leo memberikan hadiah ulang tahun kepada adik kesayangan satu-satunya berupa Jimbot. Tak lama setelah itu, Leo ditelepon dan disuruh mendatangi ke tempat yang bukan wilayahnya untuk bertransaksi narkoba. Setelah transaksi sukses, Leo dihadang para penjaga pub karena ketahuan berjualan narkoba di wilayah mereka yang akhirnya Leo pun diberi pelajaran berupa bogoman mentah sang penjaga tadi. Karena melihat ada seorang pria misterius lewat, penjaga pub tadi lantas menghentikan pemukulan terhadap Leo. Di sini Leo ingin menyampaikan rasa terima kasih, tapi sayangnya dicuekin oleh pria misterius tersebut. Karena merasa iba, Leo pun tiba-tiba ditarik masuk ke dalam sana. Ternyata pria misterius tadi adalah Max yang 2 tahun silam dibunuh oleh Finito. Di situ Leo pun melihat-lihat isi yang ada di sana, sedangkan Max mempersiapkan obat untuk lukanya Leo.
Karena hanya luka ringan, maka Leo hanya diteteli disinfektan saja. Setelahnya, Leo berbicara akan berhenti menjual narkoba setelah menabung sedikit. Lalu dia pergi dari gudang itu karena hari sudah larut malam. Scene kini berpindah, diperlihatkan pada sebuah minimarket yang pelayannya dipaksa untuk membuka satu pintu yang ternyata itu adalah jalan ke suatu ruangan judi ilegal kasino Cina. Atas utusan Lucero, Finito datang ke sana mencari orang yang bernama Papasan. Semuanya diam terpaku dan tidak ada satupun yang memberitahukan mana sosok Papasan. Demi keseriusan Finito, dia menembak salah satu orang di sana, lalu pada saat mau menembak orang yang lainnya lagi, berdirilah sang sosok Papasan tersebut. Terlihat dalam ponsel milik Finito bahwa Lucero meminta Papasan mendukung untuk pemilihan ketua berikutnya. Namun Papasan menolaknya mentah-mentah yang akhirnya harus meragang nyawa di tangan Finito. Scene berpindah di mana Leo dikejar Jaro dan kawanannya karena uang setoran narkobanya dilipat. Karena menghindar terus, akhirnya Leo tertangkap dan tangannya didagor-dagor pakai pintu mobil. Max merasa ada yang aneh atas ketidakhadiran Leo pada hari itu, lalu dia nge-SMS-nya menanyakan keberadaannya sekarang. Bertemulah mereka di sebuah gereja dan Max menanyakan apa yang terjadi pada tangannya Leo. Leo menjelaskan semua itu adalah perbuatan Jaro. Lalu Max menelepon Maria untuk membawa Leo dan merawat luka tangannya. Pada malam harinya, saat Jaro berada di WC dalam pub, Max datang menghampirinya. Lalu di tempat persembunyiannya, Max dan Maria berlatih bela diri sambil membicarakan taktik sesuai rencana awal mereka dan meminta Maria untuk mencari info Urquiza. Sementara di tempat lain, terlihat Finito mengobrol dengan Jaro menanyakan perihal orang yang membuatnya babak belur. Jaro membicarakan tentang Leo dan di saat Jaro menyebutkan nama Maximo, kontan Finito terkejut lalu membekam Jaro pakai handuk sampai tewas. Di sini Leo didampingi Max datang ke rumah ibunya Leo untuk mengecek keadaan mereka. Namun saat Leo masuk, dia melihat adiknya sudah terkapar di lantai. Ternyata Finito beserta anak buahnya sudah berada di sana. Max yang terkena tusukan pisau Finito segera dijahit oleh Maria. Maria yang merasa tertekan karena sekarang Finito telah tahu Max masih hidup sehingga rencana selama 2 tahun gagal. Dia mencari alternatif antara harus pergi jauh atau berhenti. Tapi Max pantang mundur karena melarikan diri adalah bukan gayanya. Maria yang jago hacking lantas meretas ponsel Urquiza sehingga Maria mengetahui bahwa Finito mengirim orang ke gudang tempat Max tinggal. Max tidak tinggal diam, dia langsung mendatangi Urquiza di sebuah pub yang bernama Seven Rain. Tempat itu digunakan sebagai kedok untuk pencucian uang Lucero. Urquiza akhirnya berhasil dibekuk lalu Max memberikan sebuah ponsel dan titip pesan untuk Lucero. Hari menjelang pagi, terlihat anak buah Urquiza sedang menata kotak berisi uang. Lalu Max datang dan menyuruh memindahkan semua kantong berisi uang itu ke mobilnya. Keesokan harinya, Lucero menginterogasi Urquiza yang gagal mempertahankan semua uang tersebut. Lucero semakin geram, lantas dia langsung menusuk Urquiza. Di sisi lain, Leo mengambil pistol saat Maria ketiduran. Lantas, Leo mendatangi markas Finito sendirian karena ingin balas dendam atas kematian ibu dan adiknya.
Namun Leo lemah dan loyo, sehingga dia langsung digaplok Finito habis-habisan. Maria yang terbangun mengetahui senjatanya telah hilang. Karena posisi Leo dapat dilacak lewat GPS, Maria segera menyusul sambil mencoba menghubunginya. Leo yang sudah tidak berdaya dan mau disikat, untunglah Maria datang mendarai mobil lalu mendabrakannya ke arah Finito. Segera Maria membawa Leo ke rumah sakit yang ternyata anak buah Finito membututinya ke lokasi tersebut. Di keesokan harinya, Lucero bicara pada Finito, merasa dibohongi yang ternyata Max masih hidup. Finito juga heran kenapa bisa seperti itu, padahal semuanya sesuai dengan yang dia lakukan. Lucero bilang bahwa kini dia harus minta perlindungan dari Conclave karena Max pasti ingin balas dendam dan mengembalikan kehormatannya. Scenes berpindah. Di sini, Culmo mendatangi tempat persembunyian Max dan langsung menantangnya dengan tangan kosong. Di tempat Conclave, semua pasukan geng Lucero telah berjaga dengan ketat. Lalu Max seorang diri datang menghadapinya dan menyikat habis semua pasukan Lucero tersebut. Kini pertemuan antara Max dan Lucero. Max menanyakan alasan kenapa Lucero dengan tega membunuh anaknya. Tak menunggu lama, Lucero pun menjodorkan samurai kepada Max di mana mereka akan bertarung ala-ala Jepang. Lucero mendapatkan kekalahan dan saat Max akan menghabisinya, Finito muncul bersama Maria yang sedang disandra. Max dan Maria kini diambang kegagalan untuk membalaskan dendamnya. Tapi saat Lucero akan membunuh Max, Maria dapat membalikan keadaan. Kini dia menyerang balik Finito. Max memberikan pukulan fatal pada dada Finito yang akhirnya tewas. Setelah membunuh Finito, Maria dan Max bergabung dan menikam Lucero sampai mati. Di akhir cerita, Leo pun pulih dan kembali sehat. Leo bersama Maria dan Max masuk ke dalam mobil dengan uang itu lalu pergi. Oke sob, itulah alur cerita film ekstrim. Film yang sangat seru dan dibumbui dengan adegan thriller peperangan. Semoga kalian semua suka. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. See you next and keep rebahan.